Apa kabar teman-teman? Apakah teman-teman tahu siapa itu Gorosei dan kejahatan apa saja sih yang dilakukan Gorosei? Oke, kali ini Mimin akan ngebahas beberapa kejahatan yang dilakukan Gorosei. Langsung saja, cekidot. 1. Membentuk Shichibukai. Gorosei adalah dalang di balik terbentuknya Shichibukai. Gorosei sangat menyadari kalau dunia masih membutuhkan tenaga ekstra dari para bajak laut untuk menahan potensi ancaman Yonko. Jadi, para Gorosei membentuk suatu alat yaitu Shichibukai untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah dunia, membasmi bajak laut yang mengancam pemerintahan dunia. Dan permasalahannya, setelah terbentuknya Shichibukai, ada beberapa dari Shichibukai yang memanfaatkan kedudukan yang ia peroleh untuk menekan dan memerompak para warga biasa. Contohnya krokodil, memanfaatkan statusnya untuk memicu kudeta di Arabasta. Bahkan dia ingin mencuri suatu alat yaitu Pluto untuk menghancurkan pemerintahan dunia. Dan tak jauh beda dengan krokodil, Doflamingo pun sama, memanfaatkan gelar yang dimilikinya untuk membuat pabrik smell dan persenjataan ilegal yang dilarang oleh pemerintahan dunia. Di mana kekuasaan Doflamingo terhadap negeri itu menjadi sangat kuat karena dirinya adalah Shichibukai. Walau angkatan laut curiga dengan aktivitas Doflamingo, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian yang kedua, pura-pura tidak tahu permasalahan di Arabasta. Para Gorosei ini sangat licik. Mereka menutupi kekacauan dan kudeta yang terjadi di Arabasta. Keputusan Gorosei yaitu memberikan informasi palsu dan menciptakan Smoker dan pasukan angkatan lautan sebagai pahlawan yang mengatasi masalah yang disebabkan oleh krokodil. Jika saja tidak ada bantuan dari tim Mugiwara dan taktik yang diciptakan bersama dengan Vivi, Putri Alabasta, kemungkinan Alabasta tidak akan selamat dari kekacauan diciptakan krokodil dengan menghasut para pemberontak dan tentara kerajaan. Kelakuan Gorosei yang satu ini sukses membuat Smoker muak dengan mereka. Yang ketiga, keputusan untuk membunuh Gekko Moria. Para Gorosei ini akan melindungi para anggota Shichibukai meski begitu banyak kekacauan yang mereka timbulkan. Ada dari para angkatan laut seperti Smoker dan Fujitora ingin menghapus para Shichibukai ini. Tapi para Shichibukai juga jangan membuat para Gorosei malu dong. Kalau itu sama saja para kakek tua. Kalau itu sampai terjadi, para kakek tua ini tidak ragu untuk mengambil keputusan pembunuhan diam-diam ke pihak Shichibukai yang dianggap bermasalah. Salah satu contoh yaitu Gekko Moria. Terakhir kali terlihat Moria diserang oleh Doflamingo. Saat Moria bertanya apakah Sengoku yang memerintahkan pembunuhan ini, Doflamingo mengatakan dengan entengnya, perintah ini datang lebih tinggi lagi. Mengingat Kenrubito jarang terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang dimaksud Doflamingo jelas Gorosei. Tapi yang jelas tidak semudah itu pula untuk melenyapkan Moria. Dia menghilang tepat sebelum Doflamingo memberinya pukulan pamungkas. Jadi mungkin dia akan terlibat juga dalam pertempuran Wano untuk mencoba membalas dendam atas kematian massal krunya di tangan Kaido. Yang keempat, larang dengan tegas untuk mengetahui dan mempelajari Void Century. Seperti yang kalian tahu bahwa ada suatu pulau di mana hampir seluruh rakyatnya adalah para ilmuwan yang mempelajari sejarah abad kekosongan dan terciptanya arkeolog hebat seperti Nico Robin. Di mana pulau itu luluh lantakan dengan Bastarkal setelah mengatakan kebenaran tentang Void Century. Pulau itu adalah Ohara, di mana Nico Robin dilahirkan dan mempelajari tentang sejarah kekosongan dunia. Sumber masalah dari peristiwa ini adalah larangan mempelajari Void Century yang tampaknya ditetapkan oleh Gorosei di masa lalu. Setelah Bastarkal dilakukan, propaganda pun disebarkan untuk menyebutkan kalau pemusnahan tersebut merupakan tindakan yang tepat dan penduduk Ohara mempelajari pengetahuan terlarang untuk memicu kehancuran dunia. Kencang banget Gorosei bos. Yang kelima, menyembunyikan berita bahwa para tahanan kabur. Pada masa kepemimpinan Laksamana Sengoku, dia tidak akan memprotes tindakan ekstrim yang bisa memastikan perdamaian dunia tetap terjaga. Biar bagaimanapun harus diingat kalau Bastarkal terhadap Ohara juga terjadi di masa kepemimpinannya. Meski begitu, pada dasarnya Sengoku tetap orang baik. Ia menghendaki pos perburuan disebar dan diumumkan kalau Impel Down penjara yang begitu besar dan ketat jebol, dan para narapidana yang semua rata-rata narapidana level komandan tingkat pertama sudah lolos. Saat Gorosei memutuskan untuk menutupi saja kejadian ini, Sengoku marah besar. Dia sampai memutuskan untuk pensiun dari posisinya. Kemudian yang terakhir, ini yang keenam, diam saja kebohongan yang diciptakan Doflamingo. Begitu banyak para admiral atau laksamana angkatan laut yang dibuat kesal oleh kakek tua ini. Dan salah satunya adalah Sakazuki yang sangat kesal pada para kakek bau tanah ini. Kekesalan yang dimaksud oleh
Yang kekesalan yang dimaksud adalah Gorosei sama sekali tidak memprotes kebohongan Doflamingo kalau dia mundur dari si Shichibukai. Sebenarnya keputusan yang satu ini bukan berasal dari Gorosei. Doflamingo memanfaatkan koneksi lamanya dengan Tenryubito untuk melakukan itu. Yang membuat marah Sakazuki adalah Gorosei tidak melakukan apapun untuk mencegah maupun menanggulangi kebohongan tersebut. Tidak heran jika saja Sakazuki berpendapat kalau para kakek tua ini hanya pesuruh Tenryubito. Semua keputusan yang mereka buat dilakukan hanya untuk memastikan para Tenryubito senang. Sudah tidak heran jika Tenryubito yang berkehendak sekacau apapun kehendaknya, mereka akan menutup mata, pura-pura tidak mendengar dan tidak melakukan apa-apa. Jadi gimana menurut kalian teman-teman? Apakah masih kurang kejahatan yang dilakukan para kakek tua ini? Nah, mana yang paling membuat kesal? Sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan comment, tentunya subscribe. Terima kasih.